Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada sesi kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan sampai kepada satu pembahasan yang akan dihidangkan kepada para pemirsa yang tekun menyimak YouTube channel Ustadz Alfian Tanjung. Ikuti pembicaraan kita yang bertajuk peran muslimah dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sama mendengar ada satu kalimat yang disampaikan oleh ulama-ulama yang mungkin dalam istilah hikmah bisa disebutkan an-nisa imadul bilad wa ma saluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Jadi wanita itu tiang negara. Kalau dia baik wanitanya maka baiklah negara itu. Itu adalah satu mufradat atau sebuah istilah atau sebuah kata mutiara yang bisa dipegang oleh kita dalam pembukaan bahasan kita kali ini. Yang jelas, kalau kita buka Quran jelas akan ada dalam Al-Islam, dalam Al-Quran tidak ada yang namanya diskriminasi dan juga tidak ada emansipasi. Yang ada adalah berjalan sesuai fungsi. Dalam Islam perempuan bisa jadi imam ketika komunitasnya perempuan semua. Perempuan bisa menjadi orang yang berbuat dalam bidang tertentu ketika bidang tersebut memang membutuhkan tenaga perempuan. Secara agama, nilai-nilai yang diamalkan oleh perempuan itu nilainya sangat tinggi ketika dia ada di rumah, dia tertib menjaga anak-anaknya, melatih anak-anak bisa baca Quran, membimbing mereka untuk mempunyai akhlak dan adab yang baik. Itu adalah nilai tambah yang luar biasa buat seorang perempuan. Soal belajar, bebas. Islam memperbolehkan orang untuk belajar. Tuntutlah ilmu sejak engkau dilahirkan sampai engkau wafat nanti. Itu tidak ada pembatasan laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kita diajarkan dalam ajaran Islam untuk belajar, belajar, dan belajar. Lalu ketika kita punya judul, apa peran muslimah dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Kita bisa lihat di 3 area. Area pertama, peran muslimah di masa-masa prakemerdekaan. Mereka berperan sebagai istri, sebagai anak, sebagai katakanlah pemimpin di komunitasnya, ataupun mungkin dia juga akan berfungsi sebagai bagian daripada keluarga dengan seksenya sebagai perempuan. Kita bisa ambil contoh yang di ujung barat namanya Cut Nyadi. Bagi kita yang mungkin agak sedikit perlu pembukaan akar muakar, asal muasal kepemimpinan Cut Nyadin. Cut Nyadin itu memimpin perperangan setelah suami tercintanya Tengku Umar itu syahid. Dan menarik memang. Karena Tengku Umar itu dalam peran-peran perjuangannya awalnya dituduh atau diduga atau disangka, disuuzoni sebagai orang yang bersikap tidak baik alias pengkhianat. Ternyata tidak. Kepiawaian dia dalam memainkan strategi yang seolah-olah dia berteman dengan Belanda. Dia menjadi orang yang punya posisi relationship yang bagus dengan pemerintah Belanda. Padahal secara sistematik, secara periodik, Tengku Umar itu mampu mengumpulkan, tanda kutip, dia mengambil, tanda kutip, dia mencuri, tanda kutip, dia memindahkan senjata-senjata Belanda dari gudang-gudang senjata, disimpan di tempat-tempat daerah barisan para perlawanan. Barisan perlawanan secara sedemikian rupa memiliki persenjataan yang berimbang dalam menghadapi tentara-tentara Belanda. Nah rupanya sampai di batas tertentu akhirnya Tengku Umar ketahuan. Karena Tengku Umar ketahuan melakukan tindakan seperti itu sementara persenjataan sudah banyak dimiliki oleh pemuda-pemuda Aceh, pemuda-pemuda Islam yang adalah bagian dari Indonesia itu, terjadilah pertempuran dengan tentara-tentara Belanda. Dalam beberapa kali, dalam beberapa event, dalam beberapa sesi pertempuran, maka syahidlah Tengku Umar. Ketika Tengku Umar wafat, Tengku Umar syahid, maka para petinggi-petinggi dan panglima-panglima lapis kedua, lapis ketiga yang bersamai Tengku Umar melaporkan kepada Cut Nyadi. Cut Nyak, bagaimana ke? Ini Pak sudah syahid. Rupanya pertanyaan tersebut lebih mengarah kepada ketidakjelasan dan ketidakmauan mungkin kebelum siapan memimpin pertarungan sebagai orang nomor 1 untuk perlawanan berikutnya pada tahap-tahap peperangan atau pertempuran atau perlawanan yang sifatnya memang membutuhkan energi dengan stamina yang sedemikian rupa. Rupanya
secara umum para pemuda-pemuda saat itu tidak menunjukkan keberminatan atau mungkin mereka juga masih cukup takut. Maka sejarah mencatat, Cut Nyak Dien lah yang mengatakan, kalau kalian belum siap memimpin, aku yang akan memimpinnya. Jadi pertempuran Aceh di masa kepemimpinan Cut Nyak Dien itu merupakan suatu hal yang sangat legendaris. Dan kita perlu catat bahwa Cut Nyak Dien memimpin peperangan di negeri Aceh itu adalah sebagai seorang perempuan, dan dia tidak cengeng, dan dia punya kemampuan untuk mengorganisasikan dan melakukan operasi-operasi pertempuran yang sangat membuat marah orang-orang Belanda. Tapi catat, walaupun Cut Nyak Dien itu berjuang berkali-kali dengan berbagai situasi genting dan yang membahayakan nyawa beliau meninggalnya bukan di medan perang. Beliau wafat di daerah Jawa Barat, tepatnya di sebuah kabupaten bernama Sumedang. Lalu kalau kita tengok pahlawan yang berhubungan dengan pertempuran, kita bertemu dengan nama Cut Nyak Dien. Kita juga mendengar nama-nama lain dengan peran-peran yang mungkin agak semodel, Cut Mutia. Nah, kita bertemu lagi dengan yang namanya Rahmah El Yunusiah, atau nama-nama tetua-tetua zaman dulu yang punya peran-peran secara edukasi, peran-peran secara dakwah, peran-peran secara politik. Kita pun pernah mendengar ada orang yang bernama Rasuna Said, Rangkayo Rasuna Said, adalah seorang sosok muslimah yang juga punya peran politik pada masa-masa pra-kemerdekaan maupun awal-awal kemerdekaan. Kalau kita terus tarik, kita akan ketemu dengan Nyi Ageng Serang. Kita akan bertemu dengan beberapa nama-nama di Pulau Jawa, di antaranya yang dikenal dengan nama R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan sosok yang sering dianggap sebagai pahlawan perempuan, seolah-olah hanya dia, seolah-olah dia yang paling dominan. Tidak, dia bagian daripada perjuangan para perempuan. Ketika ada buku yang ditulis yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan korespondensi Ibu R.A. Kartini dengan seorang yang bernama Abendanon, C.A. Abendanon, maka dikenalah satu adagium Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu berangkat daripada semangat seorang Kartini belajar Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 disebutkan minaz zulumati ilan nur. Jadi habis gelap terbitlah terang merupakan spirit Al-Quran untuk menjadikan manusia Indonesia dari masa penjajahan pada kemerdekaan, perempuan-perempuan Indonesia dari ketidakberdayaan jadi berkemampuan, dari buta huruf jadi bisa baca Quran, bisa baca tulisan Melayu dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana perempuan-perempuan berkiprah, kita juga sama melihat hari ini. Cuma kalau yang belakangan ini kita hanya melihat mereka dibanggakan pada saat-saat mereka pintar, mereka mempunyai kemampuan analisa intelektual yang mampu mengimbangi tokoh-tokoh internasional, tetapi itu tidak seiring dengan nilai spiritual mereka, dengan nilai asketis mereka, dengan nilai transcendence mereka, dan jiwa-jiwa keislaman, jiwa-jiwa dakwah hampir tidak mengemuka di kalangan tokoh-tokoh yang hari ini menjadi orang-orang punya peran-peran publik yang luas. Padahal agamanya Islam. Nah, kalau kita teruskan, peran-peran kemerdekaan sebelum kemerdekaan, di awal-awal kemerdekaan, kita kan banyak melihat. Siapa orang yang diketahui menjahitkan bendera merah putih? Semua orang tidak akan lupa dengan orang yang bernama Fatmawati. Orang akan mengenal juga dengan seorang wanita pejuang yang bernama Risaju dari Sulawesi Selatan. Orang akan juga mengenal yang namanya Dewi Sartika dengan berbagai peran yang ada di Jawa Barat. Kita memang ada mendengar orang-orang dari daerah tertentu yang agamanya bukan Islam, tetapi itu lebih bersifat pelengkap kebersamaan. Secara dominan, secara variabel signifikan, secara peran perjuangan, jelas umat Islam adalah pemegang, penggerak motor negara ini melawan penjajah sehingga kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Munculan-munculan pemuda-pemudi, terutama pemudi-pemudi yang ada dalam jiwa-jiwa Islami itu memang akhirnya memberikan nilai optimisme di masyarakat. Adanya keberanian mereka untuk hadir, keberanian mereka untuk belajar, kemauan mereka untuk menuntut ilmu dengan lebih tinggi lagi. Akibatnya bahwa muslimah-muslimah kita semakin kesini dikenal sebagai muslimah yang rata-rata mempunyai kemampuan dari keilmuan, wawasan maupun status sosial, status ekonomi yang sangat oke. Untuk itu kepada kita semua yang berhubungan dengan peran-peran muslimah, tentu kita perlu bertanya ulang, siapa lagi ponakan kita, anak kita,
apa yang akan mereka lakukan? Banyak hal yang dilakukan sehingga peran muslimah dalam mengisi kemerdekaan bisa mengisi seluruh kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan. Baik yang urusannya seperti sekarang komunikasi publik, atau urusannya yang berhubungan dengan medis, yang urusan bersama dengan pasar, yang berhubungan dengan pelayanan publik yang lain, yang berhubungan dengan fungsi dakwah, yang berhubungan dengan fungsi politik. Karena nanti mungkin akan ada orang yang kita lihat punya basic yang berhubungan dengan keilmuan agama, dia punya kemampuan dan wawasan serta kebahasaan, tapi di saat yang berdekatan dia bisa berperan sebagai seorang ulama pejuang yang bisa menjadi seorang, walaupun perempuan, tidak menunjukkan sikap cengeng dan sikap merasa harus dilindungi secara berlebihan. Kesimpulannya, wanita Indonesia, muslimah Indonesia punya peran yang signifikan untuk menata negeri ini, Indonesia ini, dengan ketentuan yang dibuat oleh kita sendiri. Inilah yang bisa disampaikan. Muslimah-muslimah yang lain tentu akan bisa kita sebut dan banyak di berbagai daerah. Beberapa contoh ini bisa menjadi pelajaran buat kita sehingga gerakan Partai Komunis Indonesia PKI akan menjadi kehilangan lapak dan kehilangan komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.